Ketika kita bicara suatu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, apa yang kita lakukan, kita hidupnya itu pasti sekarang, di masa sekarang, detik ini, saat ini. Semisal kalian menonton video ini, ya berarti alam semesta sedang berbicara. Hai sahabat Tarotivasi, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat dan bahagia selalu ya. Oke, kembali lagi bersama saya di sini di channel Tarotivasi. Yang mana sekarang di video ini saya akan membahas dan membawakan tema tentang analisa bahasan zodiak ya, seperti biasanya. Yang sekarang waktunya zodiak Cancer untuk aspek asmaranya di bulan Juni 2021. Nah, tentunya untuk pembacaan yang sekarang seperti biasa ya, saya menggunakan 3 kartu. Nanti saya bagi menjadi yang belum berpasangan, yang berpasangan atau berpacaran, dan yang sudah menikah. Tapi pertama ada satu kartu yang akan saya buka yang nanti itu akan mengulas tentang general ya, mohon maaf agak lupa tentang general terkait asmaranya. Jadi ini satu kartu ini berlaku untuk tiga-tiganya, tapi saya akan membuat lebih khusus lagi nanti bagi masing-masing kondisi dan status kalian yang tadi belum berpasangan, pasangan, dan sudah menikah, seperti itu. Buat kamu-kamu yang penasaran seperti apa videonya, silakan tonton videonya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang nonton yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa makin besar dan berkembang. Langsung aja ya kita ke pembacaannya. Untuk satu kartu yang general, kartunya saya gunakan seperti ini. Nah, secara general untuk zodiak Cancer adalah kalian saat ini sedang recovery dari rasa-rasa kekecewaan, dari rasa sakit, dari rasa hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkannya bukan karena pasangan Anda, mohon maaf, bukan karena pasangan kalian, formal amat pakai kata Anda ya. Jadi bukan karena pasangan kalian, tapi karena keadaan yang kalian alami, seperti itu. Jadi bisa dibilang keadaan yang kalian alami yang membuat kalian akhirnya merasa tidak tenang ya, merasa tidak enak. Itu saya bisa bilang kalian sekarang sedang berusaha untuk recovery atau memulihkan diri kalian, seperti itu. Nah, ini secara general. Jadi nanti kita akan lihat nih kaitannya apa dengan yang generalisasi ini dengan yang belum berpasangan dulu ya. Yang belum berpasangan. Oke, bagi belum berpasangan di sini ada kemungkinan kalian yang belum berpasangan itu menemukan seseorang, tapi bukan berarti belum saya bisa bilang belum menjalin hubungan yang serius ya. Jadi kalian baru menemukan atau baru ya kenal dengan orang yang mana kalian cukup merasa cocok gitu ya dengan orang tersebut. Nah, orang ini juga baru kalian kenal ya, belum lama ini, kurang lebih 1 atau 2 bulan ke belakang. Kalian ada pendekatan dengan orang tersebut dan orang tersebut juga melakukan pendekatan dengan kalian. Tapi di sini kalian masih mencoba untuk menghilangkan dari kondisi kalian yang tidak enak tadi yang saya jelaskan di kartu pertama yang di sini ya. Nah, maka dari itu lebih baik kalian sembuhkan dulu diri kalian dari segala macam rasa-rasa yang tidak menyenangkan kemarin. Jadi kalian bisa fokus untuk menghadapi masa sekarang ya. Intinya adalah kita hidup di masa sekarang. Jadi kalian bisa kembali membuka hati, kalian bisa kembali membuka perasaan kalian akan orang-orang baru di kedepannya. Ini untuk yang belum berpasangan. Nah, untuk yang udah berpasangan atau berpacaran saat ini adalah oke, ini kok tampilannya namanya sama dengan yang kemarin di karir yang aspek keuangan ya. Jadi saya bisa bilang di sini entah kaitannya apa dengan kondisi ekonomi kalian, tapi hal tersebut itu mempengaruhi hubungan kalian, seperti itu.
Jadi kalian merasa kondisi ekonomi kalian sedang kurang baik, yang entah kenapa akhirnya kenapa kok merambah atau merembet ke hubungan asmara kalian seperti itu. Nah, saran saya adalah tolong ubah ya, dalam arti bukan ubah sih, tolong pisahkan antara kondisi asmara dengan kondisi general kehidupan kalian. Karena dua hal tersebut itu saya bisa bilang bukanlah hal yang bisa menyatu ya, karena kondisi kalian juga belum menikah seperti itu. Kalian bisa memilah. Jadi misalnya nih, contoh bagi yang masih bagi yang masih berpacaran, ketika kalian lagi mengalami kondisi ekonomi yang sulit, entah karena gaji kalian dipotong, entah kalian harus mengeluarkan dana yang cukup besar dan lain-lain. Terkadang kita itu terbawa pikiran ya, dari perpikiran kita itu tidak tenang, kita cukup stres seperti itu, dan ketika kita menghadapi pasangan kita, maka secara tidak langsung kita ke bawah stres tersebut, dan akhirnya saya bisa bilang melampiaskan hal yang tidak menyenangkan tadi, yang tidak ada hubungannya dengan kondisi asmara kalian. Maka kalian seperti melampiaskan ke pasangan kalian gitu. Jadi mungkin ada ya rasa yang tidak enak yang mempengaruhi pikiran kalian, dan akhirnya terbawa ke kondisi asmara, dan akhirnya kalian berantem dengan pasangan seperti itu. Nah, itu contohnya. Ya semoga aja tidak ada yang resonate ya di yang apa yang saya tadi jabarkan itu. Jadi intinya ketika kita bisa memilah kondisi general kita, karir kita, ekonomi, ya khususnya juga keuangan dengan kondisi asmara kita, maka di sini kita akan bisa lebih stabil. Kita akan bisa mengkondisikan sesuatu yang mana hal tersebut itu jauh dan tidak bisa untuk disatukan gitu. Nah, ketika kita tidak dapat mengendalikan diri kita, maka kedua hal yang tidak bisa disatukan ini akan membuat konflik ke dalam kehidupan kita dan juga diri kita, bahkan hubungan kita seperti itu. Maka dari itu cobalah buat untuk pembatasan, atau Anda membatasi terkait kondisi yang tadi, yang general kehidupan dan ekonomi yang tidak menyenangkan tersebut, dengan kondisi asmara seperti itu. Kasihan pasangan kalian karena dia tidak tahu apa-apa, sehingga akhirnya kalian melampiaskan hal tersebut, walaupun hal tersebut kalian lakukan mungkin secara tidak sengaja seperti itu. Dan ya, yang namanya terbawa pikiran, maka terkadang alam bawah sadar kita tidak sadar bahwa secara tidak langsung kita sudah melampiaskan hal tersebut ke pasangan kita seperti itu. Jadi hati-hati dengan beban pikiranmu. Kalian harus bisa mengendalikan pikiran kalian dari kondisi-kondisi yang tidak mengenakan tersebut. Oke, sekarang yang asmara. Untuk yang sudah menikah, saya bisa bilang di sini adanya keberlimpahan. Jadi kalian merasakan pasangan kalian itu bisa ngemong ya, kalau di bahasa Jawa itu ngemong kalau di bahasa Indonesia itu seperti bisa membina atau mendidik sih, seperti apa ya. Jadi saya bisa bilang itu seperti sosok ibu kalian gitu, yang memelihara, yang membina, yang mendidik gitu ya, mengayomi seperti itu gitu. Nah, kalian merasa pasangan kalian bisa mengayomi dan itu tadi, dan membina kalian gitu. Nah, seperti general kartunya ini tadi, yaitu kalian para Cancer itu sedang berusaha untuk pulih dari keadaan yang tidak menyenangkan. Maka untuk yang sudah menikah, kalian merasakan ketenangan, ya walaupun kondisinya tidak menyenangkan terkait dalam diri kalian, tapi kalian merasa pasangan kalian itu bisa mengayomi kalian. Jadi kalian merasa kalian tenang, kalian bisa mengendalikan diri kalian. Jadi pasangan kalian bisa menjadi, atau istri kalian atau suami kalian itu bisa menjadi ibu ataupun bapak sosok tersebut ya.
walaupun mereka adalah pasangan kalian gitu. Jadi pasangan kalian itu bisa menenangkan diri kalian dengan mengayomi diri kalian hingga kalian merasa bisa heal, bisa memulihkan keadaan, memulihkan diri, memulihkan kondisi yang tidak mengenakan tersebut. Saya tidak tahu apa yang tidak mengenakan itu, mungkin kalian yang bisa merasakan, tapi saya melihat bahwa zodiak Cancer ya ada sedikit mengalami hal yang tidak mengenakan di akhir-akhir ini seperti itu. Jadi ketika komitmen bisa saling terjaga, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan dalam suatu hubungan ya, karena komitmen tersebut merupakan titik penting atau sesuatu hal yang menjadi tolak ukur keberlangsungan hubungan, di mana komitmen tersebut ketika kita bisa menjaga, maka hal tersebut akan menjadi poin keharmonisan dalam hubungan kalian. Nah, ini untuk yang udah menikah. Tapi ini juga berlaku bagi yang sudah berpasangan atau masih berpacaran ya. Karena ketika masih berpacaran pun terkadang komitmen itu sangat dibutuhkan. Di mana komitmen tersebut itu akan makin membuat kita itu bisa lebih memahami pasangan dan bisa sama-sama saling mengerti terkait rules and condition dalam suatu hubungan seperti itu gitu. Nah, itu tadi ya bacaan tarotnya. Sekarang seperti biasa saya akan gunakan bacaan menggunakan oracle. Di sini kita akan lihat nih sarannya nih. Saran yang butuh saran itu yang mana gitu ya. Yang butuh saran itu dari kalian yang belum berpasangan, berpacaran, atau yang sudah menikah. Di sini tulisannya adalah past, present, and future. Sepertinya sih ini cocoknya untuk general ya. Untuk generalisasi cocoknya di sini sih. Kalau yang ini sih saya rasa baik-baik aja dan sedang harmonis dan aman. Ketika kita bicara suatu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, apa yang kita lakukan, kita hidupnya itu pasti sekarang, di masa sekarang, detik ini, saat ini. Semisal kalian menonton video ini, ya berarti alam semesta sedang berbicara kepada kalian, seperti itu. Terkait apa yang kalian rasakan, terkait hal-hal apa yang kalian khawatirkan, maka di video ini alam semesta memberikan petunjuk, atau bukan petunjuk sih saya bisa bilang seperti tanda ya, seperti tanda arahan kalian harus bagaimana dan seperti apa, seperti itu. Karena sejatinya kita semua ini terkoneksi dalam kehidupan ini, kita semua saling terkoneksi secara energi ya, dimana ketika salah satu dari orang-orang terdekat kita, contoh ya, dia lagi mengalami hal yang tidak menyenangkan, maka kita akan bisa merasakan apa yang dia rasakan ketika dia memang benar-benar dekat kepada kita. Nah, kembali lagi kepada lini masa, tulisannya kan adalah past, present, and future. Ketika kita bisa melepaskan masa lalu, ketika bisa mengikhlaskan masa lalu, maka healing kita atau pemulihan diri kita akan lebih cepat. Tapi ketika kita masih belum bisa melepaskan masa lalu dan hal-hal yang tidak mengenakan tersebut, maka kita akan terikat dengan masa lalu dan kita tidak akan pernah bisa untuk merasakan masa sekarang. Sama kaitannya juga dengan masa depan ya. Ketika kita terlalu kepikiran atau panik atau bingung dengan masa depan kita akan seperti apa, maka kita pun tidak akan bisa merancang sesuatu dengan baik di masa sekarang. Kunci dari kehidupan ini adalah di masa sekarang, di detik sekarang, saat ini, dan di waktu yang kalian rasakan dan kalian syukuri. Ketika kita bisa untuk merasakan dan merancang masa kini ya, masa sekarang, maka masa depan ini tergantung dari apa yang terjadi di masa sekarang. Dan masa lalu itu sudah masa lalu, tidak akan bisa kalian ulangi, tidak akan bisa kalian perbaiki. Maka ya mohon maaf, seperti kita buang air besar. Ketika kita buang air besar, maka kita harusnya tidak terlalu kepikiran dengan kotoran kita kan. Kita sudah merelakan, kita sudah mengikhlaskan, sudah bodoh amat mau kemana. Harusnya seperti itu yang harus kita lakukan dengan masa lalu. Ketika masa lalu tersebut buruk, ya kita berusaha untuk memperbaiki masa sekarang dan masa depan. Ketika masa lalu kemarin baik dan sekarang buruk, maka apapun yang terjadi sekarang adalah prinsipkan bahwa apa yang terjadi itu adalah untuk diri kita dan kebaikan kehidupan kita.
Oke oke sahabat tarotivasi, sekian dulu bacaan tentang tarot dan oracle untuk di zodiak Cancer dari aspek asmara, yang bagi yang belum berpasangan dan juga menikah. Oke, jadi bagi kalian yang sudah menonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk like, comment, share video ini apabila bermanfaat bagi kalian. Dan subscribe channel ini karena channel ini sangat membutuhkan dukungan kalian agar bisa makin besar, makin berkembang, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Nah, ini tangannya baru nongol, mohon maaf. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk zodiak Leo. Salam bahagia untuk kita semua.